Dengar. Sesuatu yang sangat aneh terjadi kepadaku kemarin. Seseorang yang berasal dari Galilea datang untuk menyampaikan keluhan terhadap orang Nazaret. Dan ia peternak babi. Peternak babi? Ia peternak babi. Bukankah babi itu kotor dan najis menurut hukum Taurat? Biar dia teruskan, Simon. Kalian, mazhab Farisi membuat orang muak dengan berusaha menjelaskan tiap detil kecil di dalam hukum Taurat. Jika kami serahkan kepada kalian tugas mengajarkan hukum Taurat, rakyat akan tersesat. Kalian orang fanatik yang bodoh. Kau! Tenanglah, saudaraku. Silakan, lanjutkan ceritamu. Baiklah. Dengar. Seperti kataku tadi, peternak babi itu datang kepadaku untuk menyampaikan keluhan terhadap seorang Nazaret. Katanya, orang Nazaret itu membunuh semua ternaknya saat ia perintahkan semua babi itu untuk melompat ke dalam danau dan menenggelamkan diri mereka. Ia bilang bahwa semua babinya kerasukan roh jahat. Setelah orang Nazaret itu memerintahkan roh jahat untuk keluar dari seorang gila dan memasuki babi, yang kemudian melakukan bunuh diri dengan berlari menjatuhkan diri di sebuah tebing. Babi dirasuki roh jahat? Aku ingin tahu apa yang lebih buruk. Roh jahat atau babi? Di mana Guru Nikodemus? Bukankah ia seharusnya bersama kita dalam pertemuan ini? Mungkin dia sedang menyelesaikan masalah babi kerasukan roh jahat yang bunuh diri. Tidak biasanya dia terlambat. Guru, aku seorang tua-tua dalam mahkamah agama kita, yaitu mahkamah agama seperti yang Anda tahu. Namaku Nikodemus, dan aku ahli Taurat. Walau kami dilarang berbicara dengan Anda, tidak semuanya menentang Anda. Sebagian bahkan sangat terkesan dengan pengajaran Anda. Aku yakin Anda dikirim Allah. Karena tidak seorang pun bisa melakukan mukjizat dan tanda-tanda jika Allah tidak menyertaimu. Aku tahu siapa kau, Nikodemus. Apa pekerjaanmu dan mengapa kau datang kepadaku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau seseorang tidak dilahirkan dari air dan ruh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Apa maksud Anda? Aku tidak mengerti. Jelaskan maksud Anda. Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kembali pada masa tuanya? Dapatkah ia masuk untuk kedua kalinya ke dalam rahim ibunya, lalu dilahirkan kembali? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, baik mahkamah agama maupun jabatanmu, mazhab Farisi ataupun aliran lainnya, segala tradisi maupun perbuatan baikmu tidak bisa menyelamatkanmu. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari ruh adalah ruh. Tidak seorang pun bisa memasuki kerajaan Allah jika ia tidak dilahirkan kembali. Jangan heran sebab aku sudah berkata kepadamu bahwa engkau harus dilahirkan kembali.
Hari ini aku pergi bersama guru Nikodemus mendengarkan ajaran orang Nazaret itu. Kau pergi untuk mendengarkan ajarannya? Jangan remehkan orang Nazaret itu. Aku sudah banyak mendengar tentang dirinya. Banyak orang menyukai ajarannya. Aku heran. Apa yang ada di dalam pikirannya? Apa pendapat guru Nikodemus tentang dirinya? Tidak tahu. Kenapa kau tidak tahu? Bukankah kau bilang kau bersamanya? Tetapi guru Nikodemus tidak berkata apapun. Ia seperti kebingungan. Tapi kuhabiskan seumur hidupku melayani Allah, mengajar dan menerapkan hukum yang disampaikan lewat Nabi Musa. Dan aku berupaya untuk menjalani hidup yang benar. Lalu kenapa kau masih takut dan bingung? Aku tidak tahu. Aku sungguh-sungguh tidak tahu. Di mata orang, kau adalah guru yang sempurna dan kau menaati hukum Taurat. Kau adalah sumber harapan dan penghiburan. Tapi sekalipun demikian, kau terikat di dalam. Aku mungkin gelisah dan bingung. Tapi jelas tidak terikat. Karena aku orang bebas yang mengasihi dan takut akan Tuhan. Jika ucapanmu benar, kau tidak akan datang kepadaku diam-diam. Kau mengasihi Allah, tapi terikat oleh tradisi dan kebijakan manusia. Dan oleh takut akan orang. Ini karena kau lahir dari daging. Angin bertiup kemana dikehendakinya, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak bisa tahu dari mana datangnya, dan kemana perginya. Jadi di dalam setiap orang, terletak ruh Allah yang bergerak cepat. Tapi guru, bukankah kita orang bebas keturunan Nabi Ibrahim? Dan sebagai keturunannya, Allah berjanji melepaskan kita dari perbudakan dan melindungi kita dari musuh menurut perjanjiannya. Tidakkah Anda menentang hukum Taurat dengan mengajar kebebasan baru? Ia yang berbuat dosa adalah budak dosa. Dan budak tidak akan tinggal di rumah selamanya. Tapi jika sang anak membebaskanmu, kau akan benar-benar bebas. Manusia harus berubah dari dalam terlebih dulu, sebelum ia melihat dunia di sekelilingnya berubah. Kita ini sudah melakukan yang terbaik. Melayani rakyat menurut hukum Taurat dan tradisi yang kita warisi dari nenek moyang kita. Orang Nazaret itu pikir siapa dirinya, melanggar tradisi dan ritual kita. Dan tidak tunduk kepada mahkamah agama, bahkan kepada Anda, guru, ya kan? Kita tidak bisa biarkan siapapun mengajar hukum Taurat sesuka hatinya. Allah telah menunjuk kita satu-satunya untuk melayani Dia dan mengajar hukumnya. Kita adalah pemandu bagi orang buta, terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Kita adalah pengajar bagi orang bodoh dan guru bagi rakyat. Dan di dalam hukum Taurat, kita punya penjelmaan hikmat dan kebenaran. Ia harus datang kepada kita, supaya kita bisa memeriksa ajarannya. Dia tidak akan datang. Sepertinya aku punya cara untuk mendatangkan dia ke hadapan kita dan ditanyai. Bagaimana? Aku akan mengundang dia makan siang di rumahku. Dan dengan suatu cara, aku akan memancing dirinya untuk mengungkapkan pembunuh babi ini.